Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Ramadhani Ayama dengan NIM G00250. Saya dari kelompok B7 dan aslep saya adalah Mas Yusuf. Jadi sini saya akan melaporkan laporan anatomi 2.3, yaitu anatomi trunkus encephalitis, nervi cranialis, dan circulus arteriosus bilisi. Jadi kita bakal mulai dulu untuk laporan yang pertama. Yang pertama, penyakit Parkinson berkaitan dengan kerusakan substansia nigra dan jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Yang kedua, yaitu jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basal. Ketiga, yaitu berurutan anatomi menyusun batang otak trunkus encephalitis. Jadi kita bakal mulai terlebih dahulu untuk letak anatomi substansia nigra. Jadi untuk letak anatomi substansia nigra, dia itu ada di bagian mesencephalon, atau dia itu terletak di bagian tengah otak, atau mesencephalon itu kita sebut sebagai midbrain gitu. Nah, di sini di bagian midbrain sendiri, yang pertama, jadi ini bagian midbrain bentuknya seperti Mickey Mouse. Nah, bagian-bagian yang terpenting itu ada pedunculus cerebri. Nah, pedunculus cerebri itu terdiri dari crus cerebri sama tegmentum mesencephali. Bisa kita lihat, jadi crus cerebri itu yang di sini dan tegmentum mesencephali itu yang ada di sini. Nah, dia atau yang hitam ini. Nah, kemudian kalau misalkan terus habis itu yang di bagian tengahnya di antara crus cerebri sama tegmentum mesencephali itu bakal terbentuk yang namanya substansia nigra. Nah, kemudian ada bagian dari fossa interpeduncularis. Nah, fossa interpeduncularis sendiri dia itu tuh tempat muaranya keluarnya dari nervus. Kemudian ada aqueductus mesencephali untuk mengalirkan LCS dari ventriculus tertius ke quartus. Kemudian ada tectum mesencephali yaitu di bagian sini, dan habis itu ada substansia nigra. Nah, letak anatomis dari substansia nigra yang artinya dia itu tuh ada di bagian sela-sela atau di bagian pertengahan dari si crus cerebri dan tegmentum mesencephali, dan dia itu berada di bagian mesencephalon, otak bagian mesencephalon. Kemudian substansia nigra sendiri itu akan dibagi menjadi dua pars, yaitu pars compacta sama pars reticularis. Nah, untuk yang pars compacta sendiri, dia itu adalah bagian neuron yang berpigmen, neuromelanin, sehingga pigmen ini tuh bakal membuat sebuah dopamin. Nah, dopamin itu yang bakal berfungsi untuk lintasan dari dopaminergic atau negrostriatal. Dan pars reticularis itu adalah di bagian terletak di sebelah ventral pars compacta, mengandung neuron yang tidak berpigmen kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan di kasusnya ini dia tuh akan mengalami gejala Parkinson, di mana dia itu tuh kekurangan dopamin sehingga gerakannya itu menjadi kaku dan dia itu juga gampang tremor. Nah, sedangkan dopamin itu tuh berfungsi untuk berfungsi keras untuk mengatur pergerakan motorik, sehingga dia itu tuh kerusakannya ada di bagian pars compacta, yaitu di mana di sini tuh dia itu tuh adalah neuromelanin, dan dia tuh pigmen ini tuh menghasilkan sebuah pembuatan dopamin, sehingga ketika dia ini berkurang otomatis dia itu bakal mempengaruhi dari sistem motoriknya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk struktur anatomi ganglia basalis sendiri itu gimana? Jadi dia tuh ganglia basalis itu bakal tersusun dari nucleus caudatus. Nah, nucleus caudatus ini tuh bakal terdiri dari dua, yaitu caput sama cauda. Nah, kalau yang caput nucleus caudatus itu bakal menunjukkan diri ke dalam putamen. Terus habis itu kalau misalnya yang cauda atau di bagian ujungnya itu adalah berakhir di kompleks amygdaloideum. Nah, nucleus caudatus ini tuh bakal dia tuh berbentuk caputnya tuh ada di anterior dan menghasil di bagian posterior. Sedangkan terus kemudian ada nucleus lentiformis. Nah, nucleus lentiformis itu bakal terdiri dari dua bagian, yaitu putamen di bagian lateral dan globus pallidus di bagian medial, dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Kemudian ada corpus nucleus amygdalium, di mana dia itu tuh lanjutan atau kayak akhirnya dari si cauda nucleus caudatus, dan dia tuh bakal berhubungan dengan sistem limbik. Kemudian dia tuh berhubungan erat dengan uncus dan gyrus hippocampus, di mana dia itu berarti ada di sekitar, yaitu di lobus limbicus. Dan selanjutnya terakhir ada claustrum. Nah, claustrum itu adalah lamina grisea tipis, di mana lamina grisea itu adalah bagian yang terlihat lebih gelap dibandingkan ya. Habis itu di antara putamen dan insula. Jadi bisa kita simpulkan, jadi cauda nucleus atau nucleus caudatus itu bakal memasukkan diri ke dalam putamen, ya kan. Terus habis itu putamen sama globus pallidus itu bakal membentuk sebuah struktur, yaitu nucleus lentiformis. Kemudian nanti striatum itu bakal menjadi corpus striatum, dan yang terakhir itu tuh mereka tuh bakal membentuk basal ganglia. Dari gabungan-gabungan inilah yang bakal membentuk dari si basal ganglia, ganglia basalis. Jadi struktur anatominya gimana? Jadi bisa kita lihat tadi, kalau nucleus caudatus itu di bagian kepala itu ada di bagian sini. Kemudian nanti dia bakal memajukan diri hingga di bagian cauda itu dia akan berakhir menjadi tail of atau akhir dari amygdaloid body. Kemudian putamen dan globus pallidus membentuk sebuah tersusun, yaitu nucleus lentiformis. Oke. Baik, selanjutnya anatomi dari trunkus encephalitis. Jadi kalau misalkan untuk anatomi dari trunkus encephalitis tidak akan aku bahas lebih karena nanti bakal ada di soal selanjutnya lagi. Jadi anatomi dari usus encephalitis itu pada otak. Nah, batang otak itu sebenarnya terdiri dari apa? Dia itu terdiri dari mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Nah, mereka itu berasal dari mana? Jadi kalau misalnya mesencephalon itu juga dari berasal mesencephalon, yaitu midbrain. Kemudian itu pada saat primary brain vesicles atau vesicula dari brain primer, otak primer. Kemudian rhombencephalon itu bakal membentuk menjadi dua bagian, yaitu mesencephalon sama myelencephalon. Nah, mesencephalus ini yang akan membentuk pons sama cerebellum, dan myelencephalon ini membentuk medulla oblongata. Jadi yang membentuk dari
trunkus encephalikus sendiri, yaitu tuh mesencephalon di bagian ponsnya dan myelencephalon di bagian medula oblongatanya. Itu. Oke, terus habis itu lanjutan ke laporan kedua, langsung ke soalnya aja. Jadi untuk soalnya itu dilakukan vaskularisasi circulus arteriosus Willisi. Yang kedua itu ada anatomi dari batang otak, mesencephalon, pons sama medula oblongata. Dan yang terakhir itu adalah sebutkan nervus cranialis apa saja, nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya itu tempat keluar terletak di bagian pons. Oke. Jadi dia ini mengalami pusing atau berputar vertigo kan, yang sangat hebat. Berarti kemungkinan dia bisa penglihatan ganda dopaminya dan kesulitan menelan saat makan siang. Oke. Dan dia di CT scan. Jadi untuk vaskularisasi circulus arteriosus Willisi, dia tuh tadi terletak di mana? Jadi mereka tuh bakal utama di bagian sini. Jadi ini di bagian sini. Ini adalah arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini dia tuh terletak tepat di bagian pons, di bagian ventral. Bisa kita lihat pons itu ada di bagian pars basilaris pontis, dan dia tuh bakal ada nanti yang namanya arteri basilaris gitu, total arteri basilaris. Kemudian vaskularisasi circulus itu bakal bercabang mulai dari arteri vertebralis. Jadi pertemuannya antara arteri vertebralis, kedua arteri vertebralis ventris ini, setelah dia itu akan membentuk arteri basilaris yang besar di bagian sini, dan dia tuh nanti bakal berlanjut menjadi arteri cerebri posterior di bagian sini. Kemudian dia itu akan dihubungkan oleh arteri komunikans posterior yang kemudian menghubungkan dengan arteri cerebri media dan arteri karotis interna. Nah, arteri karotis interna ini sendiri dia itu bakal dihubungkan dia akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan dihubungkan oleh arteri komunikans anterior. Jadi bagian-bagian pentingnya itu ada apa? Jadi di sini dia akan membentuk arteri komunikans, ada dua, yaitu arteri komunikans posterior dan anterior. Kemudian dia itu ada arteri karotis interna di bagian ujung sini, kemudian cerebri anterior ada di sini, cerebri media dan cerebri posterior. Dan kemudian arteri yang tebal yaitu arteri basilaris, dan dia terbentuk dari persatuan antara arteri vertebralis. Baik, kita lanjut untuk di bagian mesencephalonnya sendiri bagaimana. Jadi mesencephalon itu adalah midbrain atau otak tengah, di mana mesencephalon sendiri dia itu terbentuk juga termasuk ada substansia nigra bagian sini yang bentuk Mickey Mouse. Ini sudah saya bahas tadi. Jadi ada peduncle cerebri yaitu crus cerebri dan mesencephaly, tectum aqueductus untuk mengalirkan LCS, substansia nigra untuk menghasilkan dopamin, kemudian ada fossa interpeduncularis yaitu keluarnya dari nervus. Kemudian di sini bisa kita lihat di bagian posterolateralnya atau di bagian samping ke belakangnya kita bakal melihat yaitu genelatum lateral yang di bagian samping, kemudian masuk ke genelatum medial, kemudian di sini bakal ada penghubungnya yaitu brachium colliculus superior dan brachium colliculus inferior yang menghubungkan dari genelatum lateral menuju ke colliculus superior, dan brachium colliculus inferior mengandungkan genelatum yang medial ke colliculus yang inferior, dan di sini terbentuk ada nervus 4. Baik, selanjutnya untuk yang pons sendiri itu bakal dibagi menjadi dua. Ini untuk yang pertanyaan nomor 2, yang pons itu bakal dibagi menjadi dua, yaitu bisa kita lihat dari depan dan dari belakang. Nah, untuk yang depan kita bisa menyebut dari pars basilaris pontis. Nah, kita bisa lihat ini bagian dari pons, dan di sini tuh banyak ada nervus-nervusnya yang bakal keluar. Kemudian di sini pons itu yang pembentukannya bundar. Nah, kemudian ada yaitu bagian belakang atau pars tegmentalis pontis sendiri, dia itu tuh bakal disusun sama pars tegmentalis pontis dan facies dorsalis medula oblongata. Jadi bagian-bagian pentingnya itu ada apa aja? Ada sulcus limitans di bagian sini, kemudian ada sulcus, kemudian ada stria medularis yaitu bagian ini yang kayak tali-tali, kemudian ada colliculus facialis dan sulcus medianus posterior atau bagian jarinya di sini garisnya. Kemudian medula oblongata sendiri, medula oblongata itu juga kita bisa lihat di bagian ventral dan dorsal. Jadi untuk di bagian ventral sendiri dia itu tuh bakal ada bagian yaitu sulcus ventrolateral di bagian samping, kemudian nanti dimasuk ke sini ada garis yaitu viscera mediana anterior, kemudian di bagian ujungnya dia akan membentuk desussasia pyramidum, kemudian ada piramis dan oliva. Kemudian di bagian nervus keluarnya dia tuh bakal ada bagian di mana nervus 9 yaitu glossopharyngeal, kemudian ada nervus vagus di bagian sini, dia bakal nervus vagus yaitu nervus ke-10, hyperglossal nervus ke-12 sama aksesori nervus ke-11. Jadi dia bakal ada nervus vagus di bagian 3 di belakang ini tuh ada nervus 9, 10 dan 11. Jadi yang 11 itu kan nervus aksesoria, terus itu ada nervus vagus nervus 10 dan nervus glossopharyngeal yaitu nervus 9. Dan yang di bagian depannya akan terbentuk sebuah nervus dari nervus hypoglossal atau nervus ke-12. Nah, dia itu tuh tempat muara dari mana. Jadi kalau misalkan nervus dari nervus glossopharynx dan nervus glossopharyngeus
serta yang lain-lain, dia itu kan terletak di bagian paling ujung ya. Kemudian nanti di bagian sini atau di bagian dari sulcus ventrolateral, dia tuh bakal ada muara dari nervus dari hypoglossal nerve atau nervus hypoglossal ke 12 gitu. Kemudian media oblongata di bagian dorsal, kita bakal bisa melihat tadi kan dia dibagi menjadi pars tegmentalis dan dia juga dibagi menjadi facies dorsalis oblongata, medulla dorsalis. Kemudian bagian-bagian pentingnya ada apa aja? Jadi nanti di sini dia akan membentuk trigonum atau segitiga, yaitu mohon maaf kesalahan. Jadi dia bakal membentuk sebuah daerah kecil di bagian bawah ini yang disebut dengan trigonum nervus vagus. Kemudian di sini juga ada trigonum nervus hypoglossi. Kemudian di sini ada fasciculus gracilis. Kemudian di sini ada fasciculus coneatus yang di bagian lebih lateralnya lagi. Kemudian ada garis yang menghubungkan yaitu di bagian posterior. Karena ini kita lihat dari dorsal, maka terbentuk adalah sulcus medianus posterior. Kemudian ada tuberculum gracile di bagian ini. Jadi bagian penonjolan atas itu tuh kita sebut dengan tuberculum, sedangkan kalau misalkan sudah ke bawah itu ada fasciculus. Nah di bagian atas itu bakal ada tuberculum gracile yang melanjutkan diri menjadi fasciculus gracile, kemudian tuberculum cuneatum dia bakal melanjutkan menjadi fasciculus cuneatum seperti itu. Kemudian di bagian dorsalnya sendiri juga ada apa aja? Ini tadi ada trigonum nervi hypoglossi, trigonum nervi vagus, habis itu ada obex atau segitiga di bawah sini. Kemudian ada posterema, sulcus posterolatralis, berarti dia ada di belakang lateral. Kemudian ada intermedius, dia lebih depannya lagi, lebih belakangnya lagi, dan lebih ke tengah. Kemudian ada sulcus medianus posterior. Kemudian ada fasciculus gracilis, fasciculus coneatum, trigonum gracile. Kemudian juga ada funiculus lateralis medulla oblongata. Dan sulcus limitans ada di bagian sini. Kemudian juga ada pedunculus cerebellaris inferior. Selanjutnya ada nervus cranialis pada pons. Jadi kalau nervus cranialis pada pons itu yang keluar ada apa aja? Jadi itu tuh ada keluar yaitu nervus 5 atau nervus trigeminus, kemudian ada nervus 6 yaitu nervus abducens, kemudian nervus 7 sama nervus 8. Bukan yang ini ya. Jadi nervus 7 itu adalah nervus facialis dan nervus 8 itu vestibulocochlearis. Kemudian dia itu muara dari mana sih sebenarnya? Jadi itu kita bisa lihat dulu bagian dari pons yang bagian ventral atau kita bisa pars basilaris pontis. Itu kan ada sulcus basilaris pontis di bagian tengah sini ya. Kemudian itu bagiannya, kemudian ada angulus pontocerebralis dan sulcus bulbopontinus jadi di tengah. Sini. Sehingga tempat keluarnya sendiri bisa kita lihat dari nervus trigeminus atau nervus 5, dia itu keluaran dari brachium pontis atau di bagian badan brachium. Kemudian ada nervus abducens, yaitu adalah keluaran dari sulcus bulbopontinus. Lihat dari sini, dia memiliki muara itu nervus dari 6, nervus abducens, dan nervus facialis itu adalah muara dari angulus cerebropontinus, sama seperti nervus 8 yaitu vestibulocochlearis. Bisa dilihat di sini dia muara dari sini kan, yaitu ini angulus pontocerebralis. Nah, fungsi-fungsinya tuh apa? Jadi kalau fungsi trigeminus yaitu fungsi kayak buat memberi sensasi suhu, nyeri, raba dan sebagainya. Soalnya dia juga biasanya untuk pengecapan atau pergerakan dari pengenyahan gitu. Itu untuk yang trigeminus. Nah, kemudian ada abducens, yaitu biasanya untuk musculus rectus lateralis dari mata. Jadi sehingga dia itu bakal berhubungan dengan ketika kita itu mendapat sensori kayak keseimbangan tubuh, dimana kalau misal kita berputar ke arah kiri nanti maka keaktifan dari musculus rectus lateralis itu adalah berujung ke dia itu tuh kalau kiri musculus rectus lateralis itu yang aktif itu adalah yang kanan. Kenapa? Karena dia ada kontralateral yaitu perpindahan itu. Kemudian ada trigeminus, dia itu tuh untuk mengaktifkan dari sensasi suhu, nyeri dan sebagainya, selanjutnya untuk pengunyahan. Nah, kemudian ada nervus facialis. Nervus facialis otomatis kalau facial kan kita identik dengan wajah, jadi dia tuh menggerakkan motor-motorik atau muskulus-muskulus yang ada di wajah. Seperti apa ya, dia mungkin bisa kayak gerak dari alis dan sebagainya itu juga dipengaruhi oleh nervus facialis gitu. Kemudian ada vestibulocochlearis, yaitu tuh untuk keseimbangan, serta dia itu untuk yang namanya yaitu suara. Jadi tuh nanti vestibulocochlearis itu nervus 8, biasanya dia tuh terletak di bagian telinga, di bagian auris interna, di mana dia tuh berhubungan dengan vestibular, kemudian dia juga koklea, dia juga bakal berhubungan dengan canalis hemicochlearis untuk mengatur keseimbangan dan koklea untuk mengatur pendengaran seperti itu. Dan dia itu adalah nervus-nervus yang memberikan sinyal listrik ke dalam otak untuk menginterpretasikan. Selanjutnya untuk ini ada nukleus yang ada cranialis yang ada di pons. Si nukleusnya itu ada apa aja? Ada di pons. Dia itu tuh bakal ada nukleus dorsalis nervus vagus. Kemudian dia juga ada terus itu nukleus nervi epiglossi, nukleus yang mengaktifkan dari nervus-nervusnya. Terus itu ada abducens, ya kan? Terus habis itu dia juga bakal mengaktifkan nukleus cochlearis posterior.
Oke, selanjutnya udah. Baik, terima kasih. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.